Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah anak seorang petani sederhana yang hidup dengan penuh keterbatasan. Kehidupan yang keras dan penuh perjuangan sudah menjadi bagian dari rutinitasnya sejak kecil. Namun, di balik kehidupan yang penuh tantangan itu, Arif selalu memiliki impian besar. Ia bermimpi bisa mengangkat derajat keluarganya, hidup lebih baik, dan mungkin suatu hari nanti menjadi seseorang yang dihormati di desa. Meskipun berasal dari keluarga petani, Arif memiliki ketertarikan besar pada sejarah dan kebudayaan nenek moyangnya. Sejak kecil, ia selalu mendengarkan cerita-cerita kuno dari kakeknya yang pernah menjadi seorang ahli waris keluarga kerajaan. Salah satu cerita yang paling menarik perhatian Arif adalah tentang sebuah keris pusaka yang konon bisa mengubah nasib si pemiliknya. Keris itu disebut sebagai keris Ciwana, sebuah senjata peninggalan nenek moyang yang memiliki kekuatan luar biasa. Keris ini dipercaya bisa mengangkat derajat pemiliknya, bahkan mengubahnya menjadi orang kaya raya dengan jabatan yang tinggi. Keris Ciwana, menurut cerita kakek Arif, bukanlah keris sembarangan. Ia adalah senjata legendaris yang hanya diwariskan kepada keturunan tertentu. Hanya mereka yang dianggap pantas yang bisa memilikinya. Namun, keris itu telah hilang selama bertahun-tahun dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Semua orang hanya bisa mendengar kisahnya dari mulut ke mulut, dan tak ada seorang pun yang benar-benar tahu apakah keris itu masih ada atau hanya sebatas legenda belaka. Suatu hari, Arif mendapat kabar dari seorang teman lama yang bekerja sebagai penjaga di sebuah situs purbakala di desa mereka. Temannya, yang bernama Dedi, mengabarkan bahwa ada sebuah gua yang baru saja ditemukan di dalam hutan dekat desa mereka. Gua itu diyakini sebagai tempat persembunyian harta karun atau peninggalan kuno yang sangat berharga. Salah satu petunjuk yang ditemukan oleh Dedi adalah sebuah ukiran di dinding gua yang menggambarkan sebuah keris dengan bentuk yang sangat mirip dengan deskripsi keris Ciwana. Tanpa ragu, Arif memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu. Ia tahu bahwa inilah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Jika memang keris Ciwana ditemukan, ini bisa menjadi titik balik dalam hidupnya. Arif membayangkan bagaimana kehidupannya akan berubah jika dia berhasil mendapatkan keris tersebut. Peningkatan derajat dan kekayaan yang dijanjikan oleh keris itu akan mewujudkan semua impian yang selama ini ia dambakan. Arif bersama Dedi memulai perjalanan mereka ke gua yang dimaksud. Perjalanan melalui hutan yang lebat dan penuh rintangan bukanlah hal yang mudah, namun tekad Arif tak tergoyahkan. Mereka berjalan selama berjam-jam, menembus rintangan alam yang sulit, hingga akhirnya sampai di mulut gua yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Gua itu terlihat seperti tempat yang telah lama ditinggalkan, dengan bekas-bekas kediaman kuno yang ditemukan di sekitar pintu masuk. Saat memasuki gua, mereka merasakan hawa yang dingin dan lembab. Suara langkah kaki mereka bergema di dalam gua yang luas. Dedi memimpin jalan, memegang senter untuk menerangi gelapnya lorong gua. Di sepanjang jalan, mereka menemukan ukiran-ukiran kuno di dinding yang menggambarkan berbagai peristiwa sejarah, namun tidak ada petunjuk yang lebih jelas tentang keberadaan keris Ciwana. Namun, saat mereka hampir mencapai bagian terdalam gua, Dedi berhenti dan menunjuk ke sebuah batu besar di sudut ruangan. Di bawah batu itu, tampak sebuah kotak kayu yang sudah lapuk termakan usia. Arif merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah ini yang mereka cari? Dengan hati-hati, Arif mendekati kotak itu dan mulai membuka penutupnya. Di dalam kotak tersebut, terdapat sebuah keris tua yang terbungkus dalam kain hitam. Bentuknya sangat mirip dengan deskripsi yang diceritakan oleh kakeknya. Keris itu berkilau meski sudah sangat tua, dan ujungnya terbuat dari logam yang tampaknya sangat kuat. Dedi menatap Arif dengan heran. Apakah ini keris Ciwana? Arif mengangguk pelan, matanya terbelalak. Ia tahu, ini adalah penemuan yang bisa mengubah hidupnya.
Ia menggenggam keris itu dengan hati-hati dan merasakannya. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah getaran halus mengalir melalui tangannya. Seolah-olah keris itu hidup, memberi kekuatan dan keberanian pada pemiliknya. Dengan penuh rasa takjub, Arif dan Dedi membawa keris itu keluar dari gua. Saat mereka meninggalkan gua yang penuh misteri itu, Arif merasa seolah-olah seluruh dunia terbuka di depannya. Ia tak sabar untuk melihat perubahan apa yang akan datang dalam hidupnya setelah menemukan keris ini. Namun, Arif juga sadar bahwa menemukan keris Ciwana hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ia harus berhati-hati, karena tidak semua orang akan dengan mudah menerima penemuan ini. Arif tahu, ada banyak pihak yang akan berusaha untuk merebut keris itu darinya. Apakah Arif akan berhasil mengungkap kekuatan keris ini? Dan apakah benar keris Ciwana bisa mengangkat derajatnya menjadi seseorang yang dihormati dan kaya raya? Semua itu akan terjawab dalam perjalanan hidup Arif yang penuh liku-liku ini. Arif kembali ke desa dengan hati penuh harapan dan perasaan yang campur aduk. Keris Ciwana yang ia temukan di dalam gua kini ada di tangannya, dan ia merasa kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Namun, seiring dengan perasaan gembira yang menyelimuti hatinya, ia juga merasakan adanya ancaman yang mengintai dari luar. Keris itu bukan hanya sekadar benda berharga, tetapi juga sebuah simbol yang dapat menarik perhatian banyak pihak, baik yang baik maupun yang buruk. Sesampainya di rumah, Arif menyembunyikan keris tersebut di dalam lemari kayu tua milik keluarganya. Ia tidak ingin memberitahukan siapapun, termasuk orang tuanya, tentang penemuannya. Meskipun ia tahu bahwa keris itu bisa mengubah hidupnya, Arif merasa lebih baik untuk menjaga kerahasiaan terlebih dahulu. Ia ingin memikirkan langkah selanjutnya dengan matang. Beberapa hari berlalu, dan Arif mulai merasakan perubahan yang tidak biasa. Sejak ia menyentuh keris itu, pikirannya menjadi lebih jernih dan tajam. Ia merasa lebih percaya diri dan mampu melihat peluang yang sebelumnya tidak ia sadari. Bahkan, ia merasa bisa berkomunikasi lebih lancar dengan orang-orang di sekitar, termasuk para petani yang bekerja bersama keluarganya. Ada suatu aura kepemimpinan yang mulai muncul dalam dirinya. Suatu pagi, ketika Arif sedang bekerja di ladang, ia bertemu dengan seorang pedagang tua yang sedang lewat. Pedagang itu berhenti dan memandang Arif dengan tajam, seolah-olah mengenalnya. "Kau anak muda yang tampaknya memiliki potensi besar," kata pedagang itu sambil tersenyum misterius. Arif terkejut mendengar kata-kata itu. "Maaf, saya tidak mengenal Anda." Pedagang itu hanya tertawa ringan. "Tidak masalah. Namun, aku tahu apa yang sedang kau cari. Keris itu, kan?" Arif terdiam. Bagaimana pedagang ini bisa tahu tentang keris yang ia temukan? Perasaan tidak nyaman mulai muncul dalam dirinya. Pedagang itu melanjutkan, "Keris Ciwana. Aku telah mendengar banyak cerita tentangnya. Banyak orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Dan aku yakin, kau adalah orang yang dipilih untuk memilikinya." Arif merasa tubuhnya merinding. Ia sadar bahwa keris yang ia temukan bukan hanya sekadar benda antik, melainkan bagian dari sebuah cerita besar yang melibatkan banyak orang. Pedagang itu kemudian memberikan sebuah peringatan. "Hati-hati, anak muda. Keris itu memiliki kekuatan, tapi juga membawa bahaya. Jika kau tidak hati-hati, kau akan menjadi sasaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab." Setelah itu, pedagang itu pergi begitu saja, meninggalkan Arif dengan berbagai pertanyaan. Arif mencoba untuk mencerna perkataan pedagang tersebut, namun perasaan was-was dan ketidakpastian mulai menyelimuti dirinya. Ia merasa keris itu semakin menarik perhatian yang tidak diinginkannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan normal, tetapi Arif merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mulai diperhatikan lebih banyak oleh orang-orang di desa.
Beberapa warga mulai mengundangnya untuk berbicara dalam pertemuan desa, memberikan saran dalam masalah pertanian, dan bahkan meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah di desa. Arif yang dulunya hanya seorang pemuda biasa, tiba-tiba saja merasa dihargai dan diberi perhatian yang lebih dari sebelumnya. Namun, di balik perubahan ini, Arif juga mulai merasakan adanya ancaman yang semakin nyata. Suatu malam, ketika Arif sedang duduk di rumah, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Saat ia membuka pintu, ia melihat seorang pria bertubuh besar dengan wajah serius berdiri di depan rumahnya. "Ada apa, Pak?" tanya Arif, mencoba tetap tenang. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Arif dengan tajam sebelum akhirnya berkata, "Kami tahu kamu menemukan keris itu. Kami ingin berbicara." Arif merasa gugup, tetapi ia berusaha tetap sabar. Ia tahu bahwa keris yang ia miliki kini menjadi objek yang sangat berharga, dan banyak orang yang mungkin ingin merebutnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai seorang utusan dari sebuah kelompok yang telah lama mencari keris Ciwana. Mereka tahu bahwa Arif adalah keturunan yang memiliki hak untuk memiliki keris itu, tetapi mereka juga mengingatkan Arif bahwa ada banyak pihak yang ingin mendapatkan keris tersebut, dan Arif harus berhati-hati. Pria itu memberikan pilihan kepada Arif, menyerahkan keris tersebut dengan damai atau menghadapi risiko besar yang bisa terjadi jika mereka harus merebutnya dengan paksa. Arif merasa dilema yang besar. Di satu sisi, ia tahu bahwa keris itu adalah kunci untuk meraih impian-impiannya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin terjebak dalam konflik yang bisa membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Keesokan harinya, Arif pergi menemui Dedi, temannya yang pertama kali mendampinginya ke gua. Ia menceritakan segala yang terjadi, termasuk peringatan dari pedagang tua dan ancaman yang diterimanya. Dedi mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Keris itu memang luar biasa, Arif. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Kita harus hati-hati dan berpikir matang-matang." Arif menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang sejarah keris itu, dan siapa saja yang selama ini mencari keris tersebut. Perjalanan Arif untuk mencari kebenaran baru saja dimulai, dan semakin banyak petunjuk yang ia temukan, semakin banyak pula bahaya yang harus ia hadapi. Ia mulai menyadari bahwa keris Ciwana bukan hanya sekedar benda pusaka, melainkan juga sebuah simbol kekuatan yang bisa mengubah takdir siapapun yang memilikinya. Tapi apakah Arif benar-benar siap untuk menghadapi segala risiko yang akan datang, dan bagaimana keris itu akan mempengaruhi hidupnya selanjutnya? Perjalanan Arif untuk mengungkap rahasia keris ini masih panjang, dan tantangan-tantangan baru akan datang menguji kekuatan dan tekadnya. Hari-hari setelah pertemuan dengan pria misterius itu, Arif semakin merasa tertekan. Seolah-olah dunia di sekitarnya berubah begitu cepat. Orang-orang di desa mulai menunjukkan sikap yang berbeda padanya. Ada yang memandangnya dengan rasa hormat, ada juga yang menunjukkan ketertarikan yang mencurigakan. Kehidupan yang dulunya tenang, kini terasa penuh dengan kecemasan. Arif merasa bahwa dirinya berada di persimpangan jalan yang besar. Keris yang ia temukan bukan hanya sebuah benda pusaka yang bisa mengubah derajatnya, tetapi juga sesuatu yang sangat diinginkan oleh banyak pihak. Setelah ancaman yang diterimanya dari utusan kelompok misterius, Arif merasa bahwa ia harus segera membuat keputusan penting. Apakah ia akan terus memegang keris itu dan menghadapi risiko yang besar, ataukah ia akan menyerahkannya untuk menghindari bahaya yang semakin nyata? Suatu sore, ketika Arif sedang duduk di teras rumah, memikirkan segala kemungkinan yang ada, Dedi datang dengan wajah serius. "Kita harus pergi menemui seseorang," katanya. "Ada apa?" tanya Arif, sedikit terkejut. "Ini bukan hanya tentang keris. Ada hal besar yang sedang terjadi, Arif. Aku tahu seseorang yang mungkin bisa membantu kita memahami lebih banyak tentang keris itu,"
jawab Dedi. Orang itu seorang ahli sejarah dan juga memiliki pengetahuan tentang keris-keris pusaka. Jika kita ingin tahu lebih banyak tentang keris Ciwana dan siapa saja yang menginginkannya, dia adalah satu-satunya yang bisa memberikan jawaban. Arif merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Keputusan yang ia ambil kali ini bisa menentukan nasibnya. Dengan perasaan yang campur aduk, ia memutuskan untuk mengikuti Dedi menuju tempat yang telah ia sebutkan. Perjalanan menuju tempat tersebut memakan waktu beberapa jam. Mereka melewati jalanan yang sepi, jauh dari keramaian desa. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah tua yang terletak di ujung desa. Rumah itu tampak kumuh dan usang, tetapi ada aura misterius yang menyelimuti tempat tersebut. Dedi mengetuk pintu rumah itu, dan tak lama kemudian seorang lelaki paruh baya dengan rambut putih dan janggut panjang membuka pintu. Wajahnya penuh garis-garis kerutan, namun matanya tampak tajam dan penuh kebijaksanaan. "Selamat datang, Dedi." Dan ini pasti Arif, pemuda yang menemukan keris Ciwana, bukan? Kata lelaki itu dengan suara dalam. Arif terkejut mendengar kata-kata lelaki itu. "Anda tahu tentang saya?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Saya tahu lebih banyak dari yang kau kira. Aku seorang ahli sejarah yang telah mempelajari banyak tentang keris pusaka. Dan aku tahu bahwa keris yang kau temukan bukanlah sembarang keris. Ia memiliki kekuatan besar yang dapat mengubah takdir siapa saja yang memilikinya." Mereka kemudian duduk di ruang tamu rumah itu, yang dipenuhi dengan berbagai artefak sejarah dan buku-buku tua. Lelaki itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wira, mulai menceritakan kisah panjang tentang keris Ciwana. "Kerisku ini adalah peninggalan dari kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah ini. Dulu, keris Ciwana digunakan oleh para raja sebagai simbol kekuasaan. Keris ini memiliki kekuatan luar biasa, yang bisa mengangkat derajat pemiliknya dalam sekejap. Namun, kekuatan itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Banyak orang yang telah berusaha merebut keris ini, dan banyak pula yang gagal." Arif mendengarkan dengan seksama. Ia mulai mengerti bahwa keris ini lebih dari sekedar benda yang memiliki kekuatan mistis. Ia adalah simbol dari sebuah kerajaan yang sudah lama terlupakan, dan bagi orang-orang yang menginginkannya, keris ini menjadi sumber kekuatan yang bisa mengubah dunia mereka. Namun, seperti yang kau ketahui, Arif, kekuatan itu datang dengan risiko besar. Keris Ciwana dapat membawa kemakmuran, tetapi juga dapat membawa malapetaka bagi mereka yang tidak siap menghadapinya. Banyak orang yang tergoda untuk menggunakannya, namun hanya sedikit yang berhasil mengendalikannya, lanjut Pak Wira. Arif merasa bingung. Ia tahu bahwa keris itu bisa memberinya banyak keuntungan, tetapi apakah ia siap menanggung semua konsekuensinya? Pak Wira seakan-akan bisa membaca pikirannya. "Jangan hanya memikirkan kekuatan yang diberikan oleh keris itu, Arif. Ingat, kekuatan itu bisa merusak jika tidak digunakan dengan bijak. Keris Ciwana bukan hanya soal kekayaan atau jabatan. Ia juga membawa tanggung jawab besar bagi pemiliknya." Arif merasa bingung dan cemas. Perasaannya campur aduk antara keinginan untuk meraih semua impian yang selama ini ia dambakan dan ketakutan akan risiko yang mungkin datang bersama keris itu. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam pilihan yang sulit. Pak Wira melanjutkan, "Ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui, Arif. Keris Ciwana tidak hanya dicari oleh mereka yang ingin mendapatkan kekayaan atau jabatan. Ada juga kelompok-kelompok tertentu yang berusaha menguasainya untuk tujuan yang lebih gelap. Mereka yang menginginkan kekuatan untuk menguasai orang lain, untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih berbahaya. Kelompok-kelompok ini sangat berbahaya, dan mereka tidak segan-segan melakukan apa saja untuk mendapatkan keris itu." Perasaan Arif semakin berat mendengar penjelasan Pak Wira.
Ia kini menyadari bahwa keris itu bukan hanya menjadi perebutan banyak orang, tetapi juga sumber perpecahan dan pertentangan yang bisa mengancam nyawanya. Pak Wira menatap Arif dengan tajam. Kau harus membuat pilihan, Arif. Keris itu bisa mengubah hidupmu, tetapi hanya kau yang bisa memutuskan apakah kau akan menggunakannya atau menyerahkannya pada mereka yang lebih berpengalaman. Namun ingat, tidak ada jalan yang mudah. Setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri. Dengan perasaan yang semakin kacau, Arif meninggalkan rumah Pak Wira. Di luar, langit mulai gelap, dan angin malam membawa hawa yang dingin. Ia merasa lebih bingung dari sebelumnya. Apakah ia benar-benar siap untuk mengambil risiko besar ini? Atau akankah ia menyerah dan menyerahkan keris tersebut kepada mereka yang lebih berhak? Keputusan besar kini ada di tangannya. Dan perjalanan untuk mengungkap kekuatan sejati dari keris Ciwana baru saja dimulai. Arif tidak bisa tidur malam itu. Pikiran tentang keris Ciwana terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan keris yang berkilau dan penuh misteri itu muncul di benaknya. Ia tahu bahwa keris itu lebih dari sekadar benda berharga, dan tak ada jalan mundur lagi. Pilihannya sudah terbuka lebar, namun jalan yang harus ia tempuh penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Keesokan harinya, Arif memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan berdoa kepada Tuhan. Ia ingin mencari petunjuk, suatu tanda yang bisa memberinya arahan tentang apa yang harus dilakukan. Namun, meski hatinya dipenuhi keraguan, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa sangat yakin. Seolah-olah keris itu memang ditakdirkan untuk berada di tangannya, dan ia harus siap dengan segala akibatnya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Pak Wira, Arif kembali merasa bahwa keris Ciwana mulai memberi dampak nyata pada kehidupannya. Ia mendapati dirinya semakin mudah bergaul dengan orang-orang penting di desa. Beberapa pejabat desa mulai datang kepadanya untuk meminta pendapat tentang pembangunan desa. Arif yang awalnya hanya seorang pemuda petani yang tidak dikenal, kini mulai diperhitungkan dalam lingkaran sosial desa. Namun, di balik semua itu, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Setiap kali ia melihat keris itu, hatinya terasa semakin berat, seolah-olah keris itu sedang memanggilnya untuk mengambil keputusan besar. Suatu sore, ketika Arif sedang duduk di beranda rumah, sebuah rombongan datang ke rumahnya. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan terlihat sangat berwibawa. Salah satu di antara mereka, seorang lelaki dengan wajah dingin dan tajam, mendekati Arif dan memperkenalkan dirinya. Aku adalah pemimpin dari kelompok yang telah mencari keris Ciwana selama bertahun-tahun, kata lelaki itu dengan suara datar. Kami tahu kau memilikinya, dan kami datang untuk meminta keris itu. Arif terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa inilah momen yang tak terhindarkan. Keris itu telah menarik perhatian banyak pihak, dan kini, kelompok ini yang menginginkannya. Mereka datang dengan penuh ancaman, dan Arif tahu bahwa ini bukan sekadar perundingan yang biasa. Apa yang kalian inginkan dari keris itu? Tanya Arif, mencoba untuk tetap tenang meski ia merasa cemas. Lelaki itu tersenyum tipis. Keris ini memiliki kekuatan besar yang bisa memberi kami kontrol atas seluruh wilayah ini. Kami berencana untuk menguasai segala yang ada dengan bantuan keris itu. Dan kau, Arif, memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kami dan mendapatkan segala yang kau inginkan. Namun, jika kau menolak, kami tidak akan segan-segan untuk merebutnya dengan paksa. Arif merasa kebingungannya semakin meningkat. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan nasibnya dan orang-orang di sekitarnya. Ia bisa saja menyerahkan keris itu dan mendapatkan kedudukan yang tinggi, kekayaan, dan kekuasaan yang selama ini ia impikan. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa jika ia menyerahkannya, ia akan kehilangan prinsip dan kemanusiaannya. Dalam keheningan yang mencekam,
Arif memandang keris yang tersembunyi di dalam lemari. Ia merasa keris itu memanggilnya, seolah memberikan kekuatan untuk mengambil keputusan besar. "Tolong pergi," kata Arif dengan suara mantap, meski hatinya bergetar. "Saya tidak akan menyerahkan keris ini. Saya tidak ingin kekuatan itu digunakan untuk tujuan yang salah." Lelaki itu menatapnya dengan marah. "Kau tidak tahu apa yang kau katakan, Arif. Keris itu akan membawa kehancuran padamu jika kau menolaknya." Dengan nada dingin, ia memberi peringatan terakhir. "Ingatlah, tak ada yang bisa melawan kekuatan kami. Dan jika kau tetap keras kepala, kami akan datang lagi. Waktu untukmu sudah hampir habis." Setelah itu, rombongan itu pergi begitu saja, meninggalkan Arif yang berdiri termenung. Perasaan takut dan cemas semakin menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa keputusan yang baru saja ia buat bisa berakibat fatal. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa benar. Ia merasa keris itu bukanlah milik orang-orang seperti mereka, yang hanya ingin menggunakannya untuk kekuasaan semata. Arif mulai memahami bahwa kekuatan keris Ciwana tidak hanya dapat mengubah hidupnya, tetapi juga bisa mempengaruhi dunia di sekitarnya. Ia tidak bisa membiarkan keris itu jatuh ke tangan yang salah. Tetapi, jika ia memutuskan untuk melawan mereka, ia harus siap menghadapi segala risiko, bahkan kehilangan hidupnya sekalipun. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Kelompok misterius itu tidak berhenti mengintai Arif. Mereka terus-menerus mengirim utusan dan melakukan ancaman, berusaha menakut-nakuti Arif agar menyerahkan keris itu. Namun, Arif tetap teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran besar antara kebaikan dan kejahatan, antara kekuasaan yang salah dan keinginan untuk menggunakan kekuatan itu demi kebaikan. Suatu malam, ketika Arif sedang merenung di bawah cahaya bulan, Dedi datang membawa kabar. "Arif, ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Aku tahu siapa orang-orang yang mengejar keris itu. Mereka bukan hanya kelompok yang biasa. Mereka adalah organisasi rahasia yang telah lama ada, dan mereka memiliki kekuatan yang sangat besar." Dedi kemudian menjelaskan bahwa kelompok itu telah menyusup ke dalam banyak lapisan pemerintahan dan bisnis, dan mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arif kini menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan kelompok biasa, tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Jika keris itu jatuh ke tangan mereka, seluruh dunia bisa berubah menjadi lebih buruk. Arif harus mengambil langkah besar untuk melawan mereka. Dengan tekad yang semakin bulat, Arif memutuskan untuk melibatkan lebih banyak orang yang memiliki niat baik, membentuk sebuah aliansi untuk melawan kelompok jahat itu. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang keris Ciwana, tetapi tentang melawan kekuatan yang bisa merusak dunia. Perjalanan Arif untuk mengungkapkan kebenaran dan melawan kejahatan baru saja dimulai. Keris Ciwana mungkin membawa kekuatan luar biasa, tetapi Arif tahu bahwa hanya dengan keberanian dan hati yang murni, ia bisa mengubah takdirnya dan dunia di sekitarnya.